Kuliah Kerja Lapangan atau KKL merupakan salah satu program wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa PGSD Universitas Islam Sultan Agung. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 6 anggota melaksanakan kegiatan KKL di SD Islam Tunas Harapan Semarang dan Museum Mandala Bakti Semarang. Alasan kami memilih SD Islam Tunas Harapan sebagai tempat pelaksanaan KKL kelompok kami karena SD yang menerapkan prinsip agama Islam. Sedangkan alasan kami memilih Museum Mandala Bakti Semarang karena tempat tersebut masih jarang ada yang mengetahuinya pada letaknya di pusat kota. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan wisata Semarang lewat kegiatan KKL ini. Sampai nih di SD Islam Tunas Harapan. Nah, sekarang kita mau masuk gerbangnya dulu. Ikutin terus. Tangannya juga nggak pakai putar-putaran, cuma digigit ya, jadi benar-benar memakai protokol kesehatan guys. Ada tisunya juga untuk mengeringkan tangan. Karena sekolahnya termasuk green school juga ya, jadi banyak tanaman-tanaman. Ini tanaman apa saja sih Kak? Ini tanaman sawi. Yang atas itu udah mulai besar, mulai tumbuh. Yang ini masih dalam proses pertumbuhan. Ada tanaman ciplukan. Ini ada tanaman ciplukan yang mungkin sekarang itu langka. Di sini udah masih ada. Ada tanaman mangga juga, ada cabai. Ini ada. Ini di tempat duduk istirahat, gimana udah ada tanda silamnya. Nah, ini modelnya udah mematuhi protokol juga ya, jaga jarak. Wow, burung-burung. Ini parkirnya. Ini ada tanaman-tanaman juga. Nah, ini markisa guys. Mari kita santap. Ini markisa guys, mari kita santap. Ini buah dari pohon markisa. Ini biasa dibuat teh.
bukan boneka. Ya, sekarang kita akan mewawancara Ustazah Citra terkait mengenai kurikulum sekolah dan juga hal-hal mengenai SD Islam Tenas Harapan ini ke Ustazah Citra. Ada kurikulum yayasan, jadi kita mengajukan 3 kurikulum, sekali lagi 1 kurikulum di kelas, yang kedua kurikulum departemen agama, yang ketiga adalah kurikulum yayasan. Kurikulum yayasan ini adalah ciri khas dari SD Islam Tenas Harapan. Apa itu? Di sini kita diajarkan tahsin dan takfir. Jadi ada 2 mata pelajaran tambahan di mana anak-anak diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, juga untuk menghafal Al-Quran. Di sini kan ada wifi, ya, jadi jangan sampai penumpukan misalnya di pagi semua. Jadi misalnya untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu jadwalnya pagi. Zoom untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 agak siang karena jam kerja di sini masih tetap. Ya teman-teman, jadi itu tadi adalah hasil wawancara kami mengenai kurikulum, konsep pembelajaran, ciri khas sekolah, kegiatan akademis, dan prestasi yang pernah diraih dengan Ibu Ustazah Citra. Kita akan menuju ke kelas yang masih tes. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan ke ruang kelas untuk lihat apa aja sih yang kegiatan yang dilakukan di SD ini. Didampingi oleh Ibu Citra, Ustazah Citra ya. Mari ikuti perjalanan kami.
karya dari salah satu siswa, namanya Alia di Manado, juara satu nasional FLS 2N, gambar bercerita. Sudah tadi. Oh, enggak. Ini yang paling baru ini. Jadi ini tuh piala hasil prestasi anak-anak di SD ini ya. Kita lihat juara apa aja yang di sini, banyak banget ya. Mau makan? Iya sama. Oh, di sini di tempatnya. Tapi nggak ada rasanya. Tapi selamat ya. Oh, Ini ruang kelas juga. Ini ruang kelas juga. ini wah, ruang kelasnya kan. Tapi ini belum diganti menjadi kelas bilingual. Ini masih kelas reguler. Kelas reguler itu yang kayak gimana sih? Kelas reguler itu kelas yang fasilitasnya itu masih pakai kipas angin. Kalau kelas bilingual itu sudah pakai AC. Tapi ini proyektornya juga sudah ada. Sekolah lagi. Ada pengeras suara juga untuk memimpin anak-anak Asmaul Husna biasanya. Jadi di setiap depan kelas itu terdapat laci yang bisa untuk menaruh sandalan sepatu. Bisa dilihat. Wastafel, tempat sampah. Oh, ternyata berguna. Cuma ada satu kelas waktu angkatan 2012. Ini ada ruang guru lagi. Itu ruang perpustakaan. Mari kita lihat. Ini perpustakaan SD Islam Penasaran. Ini ada buku-buku bacaan buat para siswa istirahat, itu bisa kesini. Di masing-masing laci itu ada koordinat. Gak fokus. Nah, ada 200 agama. Kode 700. Kesenian dan rekreasi.
Nah ini ada untuk pengecekan suhu. Yang mau masuk dicek suhu. Ada hand sanitizer juga, ada Ustazah Rodi juga. Mau pilih ya? Ini lapangan untuk orang di kanan. Ini ada untuk lapangan olahraga. Ini buat upacara biasanya di sini juga. Muat semua Mural, itu mural. Kan ininya dicopot dulu kak ini. Upacara ini. parkirnya juga di pinggirin dulu. Nah ini gedung untuk kelas bilingual sama Takhasus, ada lab laboratorium juga sama ada kantin. Ayo mari kita jalan-jalan. Ini untuk seragam ngambilnya di koperasi. Seragam olahraga. Nah ini ada seragam batik biasanya untuk hari Jumat, seragam merah putih untuk Senin Selasa, Kamis ini pakai hijau biasanya. Waktu pramuka pakai seragam pramuka, olahraga pakai seragam olahraga. Itu yang biru. Ini seragam olahraganya SMP. Oh, Kalau SMP. Kalau SD warnanya hijau. hijau. Ruang ustazah. Yang mengajar di program bilingual. Ini juga ada Dan ruang kelas. kelas 5D. Fasilitasnya sama seperti kelas sebelumnya. Bedanya apa sih Kak dari kelas reguler dan kelas ini? Bilingual. Kalau reguler tadi kan ada yang kipas angin. Kalau yang bilingual ini fasilitasnya udah lengkap, mulai dari AC, satu kelas itu ada 2, ada jam, ada proyektor. Nah, ini ruang kelasnya sudah memenuhi protokol dengan ada tanda silang-silangnya untuk jaga jarak. Social distancing. Kami selaku mahasiswa semester 6 PGSD yang melakukan KKL di SD Islam Tenas Harapan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Citra dan Ustazah Inji sebagai kepala sekolah yang sedang berhalangan di sini. Mengucapkan terima kasih karena sudah dibimbing dan sudah diperbolehkan untuk melakukan observasi mengenai SD Islam Tenas Harapan ini. Semoga bisa membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas dari adik-adik semua untuk bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Iya, jadi tadi kita sudah melakukan observasi dan di di SD Islam Tunas Harapan. Sekarang kita sudah berpamitan juga kepada perwakilan kepala sekolah Ibu Ustazah Citra. Karena sudah selesai, kita mau pulang. Jadi nantikan lagi untuk vlog berikutnya, yaitu ke tempat wisata.
Yeay, dadah. Assalamualaikum. Oke. Turun dan 2, 3. Hai. Sekarang kita di Museum Mandala. Kalau kita terlalu besar. Terus, mari ikuti kami. Ikuti kegiatan kami. Dadah. Silakan ambil tiket. Terima kasih dan selamat jualan. Tiketnya. Sekarang kita mau ke loket. Oh iya, Mak. Dengar tak? Tadi mungkin pembuka video. Mas. Bagus. Kan ini ada KKL dari perkuliahan. Jangan dulu. Ini beli tiketnya gimana? Ya, Kita mau beli tiket masuk. Assalamualaikum. Kalau mau beli tiket dari pengusahaan. ini suka. Mahasiswa tapi ya. Iya, lagi KKL. Isi satu aja nanti berapa orang ini? Iya. Sip. Isi dulu ya, guys. 6 orang ya? Iya. Ada lagi enggak? Enggak. Sama saya. Iya, 6. Ini ada kartisnya 5.000 per orang. Oke. Tanggal 5 bulan 6. Nah, jadi tadi kita udah Mengisi daftar hadir. dilihat Di sini. Ini perwakilan. terus kita beli Akan tiket. Ya harganya berapa? Harganya 5.000. 5.000. Dapat brosur juga nih. Gak kelihatan. Juga. Kok gak kelihatan? Ah, silau banget. Ini ada brosur juga. Kok silau sih? Kita akan masuk. Sekarang kita akan masuk. Ditemani Ikuti oleh terus. Bapak siapa? Ditemani oleh Bapak. Oh itu aja. Gak apa-apa. Buat vlog aja, Pak. Bapaknya malu-malu. Saya pakai baju dulu. Gak apa-apa. Apa ya? Sama Bapak siapa, Pak? Lady. Bapak Junaidi. Baik sekali kita Halo. Lewat sini aja. Oh iya, Pak. Kita mau difotoin sama bapaknya. Terima kasih, Bapak. Nah, bagus banget tuh. Di setiap tangga dilukis tahu. Ini sekolah renovasi guys. Jadi dulu belum seperti ini. Dan sudah diperbaiki. Jadi sangat indah sekali ya. Aku juga mau moto.
yang mana ini tuh lukisannya menceritakan sejarah Pangeran Diponegoro. Merupakan lukisan di mana saat Pangeran Diponegoro lahir, guys. Waktu masih bayi, Pangeran Diponegoro masih bayi. Yang dilatih berkuda. Ini Pangeran Diponegoro lagi latihan berkuda. Ini ada lukisan Pangeran Diponegoro bersama dengan pasukannya. Nah itu di sini ada gambar saat perundingan dan pengangkatan Pangeran Diponegoro. Ini pembuangan penangkapan loh. ya. Ini penangkapan Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro langsung dimasukkan ke penjara, terus penjara guys, dibuang. Ini merupakan Bagel Diponegoro. Bagel Diponegoro ini adalah sebuah biografi yang ditulis oleh seniman. Kemudian dalam naskah ini Pangeran Diponegoro menunjukkan bahwa ia sangat memiliki kepekaan terhadap penduduk lokal yang menderita. Ini kursi sejarah Merdeka tempat duduk yang digunakan untuk perundingan Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Ini ada barang-barang sejarah Pangeran Diponegoro. Seperti apa aja?
kayak makamnya ya, makamnya Pangeran Diponegoro dan R.A. Ratu Ratna Ningsih, yaitu istri dari Pangeran Diponegoro. Terus ini juga ada tembok jebol atau apa ya, tembok jebol. Ini juga yang terakhir, ada juga yang dikenakan Pangeran Diponegoro. Ini replika jubahnya. Ya, replika Juga yang dikenakan Pangeran Diponegoro. Kita akan masuk ke studio. Dingin sekali. Di sini dingin banget. Wow. Ini untuk penayangan teater Pangeran Diponegoro. Dingin banget. Ini nek ono teater sekarang ya. Halo, jadi di sini ada apa ini? Meriam. Perang. Meriam. Senjata. Senjata. Nih, Ini mau dicoba sama saya yang ditembak guys. Mohon maaf sudah. Nah, di sini ada sejarah singkat Kodam 4 Diponegoro. Nah, kita akan memasuki ruang G30 STKI. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini ada gambaran Pengangkatan korban G30 SPKI. Nah, sini banyak peti-peti sama itu masih diangkat korbannya. Ini lubang buaya ya. Nah, kita akan ke mana ya? Wah, bagian luar. Pemandangannya keren. Oh, itu panasnya. Untuk teman-teman yang akan berkunjung ke Museum Mandala, jangan lupa untuk selalu memakai masker, Jaga jarak. dan Cuci tangan atau pakai sanitizer ya guys. iya.